كل نية صالحة جانبه لكل خير.
دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Mari para jemaah sekalian, kita akan bahas insyaallah pada Syawal ini mengenai tentang Ratibul Haddad, seputar juga dalil-dalil yang ditulis oleh cicit dari sahibul ratib, yaitu Al-Habib Alwi bin Al-Habib Ahmad bin Al-Hasan bin Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi insyaallah kita akan bahas mengenai dalil-dalilnya dari Al-Quran, dari hadis yang merupakan memperkuat daripada bacaan-bacaan kita insyaallah yang sudah kita rutin baca, Ratibul Atas dengan Ratibul Haddad. Waktunya itu disunnahkan oleh sahabat ratib sesuai dengan kerjaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da subuh dan ba'da isya. Jadi antum yang sudah mulazamah, yang sudah istiqamah membaca Ratibul Atas, membaca Ratibul Haddad, waktunya dianjurkan oleh pengarang Ratibul Atas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahibul ratib, Ratibul Haddad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad. Antum kalau baca tawassul tambahkan Fatihah ila ruh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad, tambahkan itu Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Jadi waktunya ba'da subuh dan ba'da isya sesuai dengan anjuran dari sahabat ratib radhiyallahu taala anhuma. Kita sering membaca Fatihah sebelum memulai Ratibul Atas, sebelum memulai membaca Ratibul Haddad, kita baca Fatihah. Kita kirim Fatihah ila ruh Rasulullah, kemudian kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad, kemudian kepada keluarga Nabi Muhammad.
kemudian kepada istri-istri beliau, kemudian kepada zuriyah beliau, kemudian kepada Sayyidul Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ma'lawi, sampai kepada Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu. Apakah ini diperbolehkan? Bagaimana hukum dalam hukum tinjauan syarak, dalam hukum agama, dalam madhab kita? Maka pengarang rahimahullah beliau menuliskan di sini, wasu'ila Syekh Ahmad bin Hajar rahimahullahu taala, salah seorang ulama dalam madhab kita, dalam madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, yaitu yang bernama Syekh Ahmad bin Hajar rahimahullah, yang terkenal dengan Al-Imam Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya beliau Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami pernah ditanya, amman qara'a syai'an minal Qur'an aw khatamahu, orang yang membaca ayat-ayat Quran seluruhnya atau sebagiannya atau bahkan dikhatamkan Al-Quran, halil aula an yusila thawaba qiraatihi ila walidayhi, maka yang paling utama, yang paling bagus, apakah pahala bacaan Quran tersebut dia hadiahkan pahalanya untuk kedua orang tuanya, au yatawassala bi ihda'i thawabihi ila janibin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dihadiahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kan sering baca Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah, kemudian wa azwajihi, kemudian wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ini bagaimana dalam tinjauan madhab kita, dalam madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu? Maka pengarang rahimahullah beliau berikan jawabannya, jawaban daripada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu. Al-jawab, jawabannya adalah ma yaf'aluhu an-nasu al-ana min su'alihim min Allah an yusila thawaba mithla thawabi ma yaqra'una ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa tabi'ihim ihsanin hasanun la i'tirada alaih. Bahwasanya yang sering orang lakukan daripada meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan pahala-pahala bacaan Quran. Kita baca Fatihah, Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah, itu bacaan Fatihah kita hadiahkan untuk siapa? Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk sahabat-sahabat beliau, untuk keluarga beliau, untuk zuriyah beliau. Apakah ini diperbolehkan dalam hukum syarak? Maka Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwasanya bacaan-bacaan Quran yang disampaikan oleh seseorang dihadiahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk sahabat-sahabat beliau dan pengikut beliau bi ihsanin ay bi imanin, para pengikut beliau yang setia dengan beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasanun la i'tirada alaihi, adalah bagus, adalah baik, tidak ada pertentangan atasnya. Jadi bukan bid'ah dalalah atau ajaran sesat, bukan. Dalilnya ada dari ulama kita Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu. Bahkan salah seorang ulama kita dalam madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, beliau bersama, apabila ada seorang hamba Allah membaca Al-Quran, kemudian bacaan Qurannya dihadiahkan untuk orang yang meninggal dunia, maka sampailah pahala-pahala tersebut kepada mereka yang dihadiahkannya. Misalnya kita baca Quran Yasin hingga selesai,
Selesai baca Yasin, kita mohon kepada Allah, ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan surah Yasin saya, misalnya kepada kedua orang tua saya. Maka Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, dia mengatakan, sampailah bacaan pahala daripada Quran yang dihadiahkan kepada kedua orang tua kita. Jadi Fatihah itu sama. Fatihah asalnya Al-Fatihata, artinya apa? Allahumma ausil sawab al-Fatihah, ya Allah kirimkanlah pahala bacaan Fatihah saya kepada siapa? Kepada Rasulullah, kepada keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah, zuriyah Rasulullah, atau kepada kedua orang tua kita. Maka semua itu diperbolehkan, hukumnya hasanun la i'tirada alaih, hukumnya bagus, hukumnya baik, dan tidak ada pertentangan dari para ulama. Jadi sekali lagi, bacaan Fatihah yang sering kita baca itu bukan bid'ah, apalagi bid'ah dhalalah. Kemudian para jamaah sekalian, pada waktu jam baca Ratibul Haddad, setelah kita baca Fatihah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama sampai waladdallin. Bagaimana keutamaan surah Al-Fatihah yang kita baca sebelum memulai Ratibul Haddad? Maka pengarang rahimahullah Al-Habib Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, فَمِنْ فَضَائِلِ الْفَاتِحَةِ الْمُعَظَّمَةِ الْمُشَرَّفَةِ نَفَعَنَا اللَّهُ بِهَا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا. Maka di antara fadilah, keutamaan membaca surah Al-Fatihah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qad ufridat bit-ta'lifi qala fi Durrul Manthuri, maka sungguh dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah dalam kitab beliau Ad-Durrul Manthur. Beliau meriwayatkan hadis dari Al-Imam Abdul Hamid radhiyallahu anhu, akhir sanad daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatihatul kitab ta'dilu bi thuluthayil Qur'an. Membaca surah Al-Fatihah itu pahalanya sama dengan membaca 2/3 dari Al-Quran. Jadi waktu antum baca Fatihah dari Bismillah sampai waladdallin, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahalanya sebanding sama dengan antum membaca 2/3 daripada Al-Quran. Kemudian yang kedua para jamaah sekalian, dalil mengenai bacaan surah Fatihah yang kita baca adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, lam yanzil fit Taurati wala fil Injili wala fil Zaburi wala fil Quran mithluha. Tidak pernah turun di kitab Taurat, di kitab Injil, di kitab Zabur, di kitab Al-Quran yang sama seperti surah Al-Fatihah. Tidak ada bandingannya, tidak ada kesamaannya, tidak ada bandingannya yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW selain daripada surah Al-Fatihah. Tidak ada bandingannya, tidak ada persamaannya. Wa annaha sabqul mathani, dan sesungguhnya Al-Fatihah disebut dengan as-sabqul mathani. Antum sering dengar Al-Fatihah, nama lain adalah as-sabqul mathani. Kenapa dinamakan as-sabqul mathani? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan dinamakan sebagai as-sabqul mathani. Yang pertama, li'annaha sab'u ayatin bittifaqin, lakin man 'adda al-basmalata ayatan minha. Dinamakan as-sab'ul mathani. As-sab'u maknanya 7. Apa maknanya 7? Dikarenakan Al-Fatihah ayatnya ada 7 ayat bittifaqin yang disepakati oleh sebagian ulama. Dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu,
bahwasanya basmalah termasuk satu ayat dari surah Al-Fatihah. Makanya kita wajib baca pada waktu kita sholat, yang fardu atau yang sunnah, bismillahnya kita jaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Masjid Jami' Al-Huda dari dulu hingga sekarang, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengikuti mengadut madhab daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, imam bacaan-bacaannya selalu dijaharkan pada waktu membaca surah Fatihah, terutama waktu membaca ayat yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama kali tadi dinamakan As-Sab'ul Mathani. As-Sab'u maknanya 7. Apa maknanya 7? Dikarenakan Al-Quran, dikarenakan surah Al-Fatihah, ayatnya ada 7 sesuai yang disepakati oleh sebagian ulama. Kemudian Al-Mathani. Apa maknanya Al-Mathani? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan wa summiyat mathaniyah li'annaha tuthanna fi sholati ay tukarraru fiha bi an tuqra'a fi kulli sholatin wa fi kulli rak'atin. Dinamakan Al-Mathani dikarenakan surah Al-Fatihah tuthanna fi shalah, diulang-ulang di dalam salat. Apa maknanya? Dibaca setiap kali kita salat dan setiap rakaat. Per rakaat kita baca. Misalnya subuh tadi, rakaat yang pertama Fatihah dibaca, rakaat yang kedua Fatihah dibaca. Inilah yang disebut dengan Al-Mathani. Diulang-ulang surah Al-Fatihah bacaannya setiap kali salat atau setiap kali rakaat yang kita kerjakan. Makanya disebut dengan As-Sab'ul Mathani. As-Sab'u maknanya Al-Fatihah, jumlah ayatnya ada 7. Al-Mathani maknanya surah Al-Fatihah diulang-ulang setiap kali kita salat atau per rakaat yang kita kerjakan. Kata Rasulullah SAW, tidak pernah Allah turunkan yang sama yang sebanding dengan surah Al-Fatihah, baik di kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, bahkan di Al-Quran. Walam yu'taha nabiyyun qablahu sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah diberikan oleh satu orang nabi pun kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Fatihah hanya Allah berikan, hanya Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, walau anna fatihatal kitab wudi'at fi kiffatin minal mizani wa wudi'al Qur'an fi kiffatin la rajahat fatihatul kitab sab'a marratin. Kalau seandainya surah Al-Fatihah diletakkan di sebuah piring timbangan, kemudian Al-Quran diletakkan pada piringan timbangan yang lain, mana yang lebih berat? Ini ada 2 piringan timbangan. Diletakkan surah Al-Fatihah di piring timbangan yang satu, kemudian Al-Quran diletakkan di piringan timbangan yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, la rajahat fatihatul kitab sab'a marratin. Maka yang lebih berat adalah surah Al-Fatihah 7 kali dibanding dengan Al-Quran. Ini merupakan keutamaan fadilah surah Al-Fatihah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah sekalian, yang ketiga, ada kaifiat tata cara membaca surah Al-Fatihah yang diantara sunnah daripada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pengarang rahimahullah, jadi kita boleh amalkan ini, boleh amalkan dalam sholat atau di luar sholat. Ini disebutkan oleh Al-Habib Alwi, cicit daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu. Kata beliau pengarang rahimahullah, wa anna man wasala al-basmalata bilhamdillahi rabbil alamin fi nafasin wahidin min ghairi qat'in
Adapun orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim disambung dengan Alhamdulillahirrabbilalamin satu kali nafas. Ini sunnah daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Di antara tata cara kaifiat membaca Bismillah disambung dengan kalimat Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Ini merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Antum silahkan amalkan, baik dalam salat atau di luar salat. Membaca caranya seperti itu di antara kesunnahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Silahkan diwakaf, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Silahkan. Juga ada kesunnahannya lagi, jangan lupa, dan diperbolehkan diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Bagaimana keuntungannya, manfaatnya bagi seorang hamba Allah, muslimin, muslimat yang membaca Bismillah diwasal disambung dengan kalimat Alhamdulillahirabbilalamin? Maka kata Rasulullah SAW, yaqulul haqqu, Allah yang langsung berfirman kepada semua para malaikatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ishhadu anni qad ghafartu lahu. Yang pertama, saksikanlah wahai para malaikatku, aku telah mengampuni dosa-dosa hambaku itu. Jadi untuk kita wasal bacaan Bismillah kita dengan bacaan Alhamdulillah. Cara bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Allah yang langsung mengatakan ishhadu anni qad ghafartu lahu. Saksikanlah wahai semua malaikat aku bahwasanya aku telah mengampuni dosa-dosa hambaku itu. Yang kedua, wa qabiltu minhul hasanati. Aku terima semua kebaikan-kebaikan dari hamba-hambaku. Tidak ada kebaikan seorang hamba yang membaca Bismillahirrahmanirrahim disambung dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim yang ditolak oleh Allah. Semua kebaikannya terima Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, wa tajawaztu anhu sayyiati. Aku maafkan semua keburukan-keburukan yang pernah dia kerjakan. Subhanallah. Jadi yang pertama, Allah ampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, Allah terima semua kebaikan-kebaikan kita. Yang ketiga, Allah maafkan semua keburukan-keburukan yang pernah kita kerjakan di masa lampau. Yang keempat, kata pengarang rahimahullah, Allah berfirman, wala ahriku lisanahu finnar. Aku tidak membakar lidahnya di api neraka. Subhanallah. Ini bukan lidah saja, semua min zikril juzur wa iradatil qul. Yang Allah sebutkan hanya lisan saja, tetapi yang Allah tidak bakar semua tubuh daripada hamba Allah yang membaca Bismillah disambung dengan kalimat Alhamdulillah. Jadi antum silahkan amalkan, baca Bismillah sambung dengan kalimat Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Yang kelima, para jamaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ujiruhu min adzabil qabri wa min adzabin nar wa adzabil qiyamah. Aku lindungi hamba aku yang membaca Bismillah diwasal disambung dengan kalimat Alhamdulillahirabbilalamin. Dari apa? Dari azab kubur yang pertama. Ya Allah, Allah lindungi, Allah hindarkan tidak kena azab kubur. Yang kedua, tidak terkena azab neraka. Yang ketiga, tidak terkena azab hari kiamat. Ya Allah, sangat besar manfaat bagi seorang hamba Allah yang membaca Bismillahirrahmanirrahim disambung dengan kalimat Alhamdulillahirabbilalamin. Sekali lagi,
cara bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silahkan dibaca dalam salat atau di luar salat. Yang terakhir para jamaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yalqani qabla al-anbiya wal awliya ajmain. Hamba aku yang baca bismillah disambung dengan kalimat alhamdulillah akan berjumpa dengan aku sebelum para nabi dan para wali berjumpa dengan aku. Subhanallah. Jadi sebelum nabi, sebelum wali Allah berjumpa dengan Allah, hamba Allah yang membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim diwasal disambung dengan kalimat alhamdulillah berjumpa pertama kali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, yang berikutnya dalil mengenai bacaan Fatihah yang kita baca. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, wa warada Fatihatul kitab wa ayatul kursi la yaqra'uhuma 'abdun fi darin fayusibahum fi dzalikal yawm ainu insin aw jinnin. Tidaklah seorang hamba Allah membaca surah Al-Fatihah dan ayat kursi, makanya di Ratibul Haddad kita baca Fatihah kemudian membaca ayatul kursi, wa ilahukum ilahu wahid hingga selesai. Kata Rasulullah SAW, seorang hamba yang membaca Fatihah dan ayat kursi di rumahnya, fayusibahum fi dzalikal yaum ainu insin aw jinnin, tidak akan terkena pandangan mata yang jahat dari manusia atau dari jin. Karena ada orang yang memandang seseorang itu dengan pandangan hasud, pandangan iri, pandangan dengki. Ini yang disebut dengan maradul ain. Ini bahaya. Makanya di Ratibul Atas atau Haddad ada doanya itu, wadi ainin wadi bagyin, itu demikian. Wadi ainin, kita mohon kepada Allah, Allah lindungkan daripada di ainin, pandangan mata orang yang hasad, karena ini berbahaya. Dan cara memproteknya adalah diantaranya dengan membaca surah Al-Fatihah dan membaca ayatul kursi. Kemudian para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa fil Injil, dalam kitab Injil disebutkan, man qara'ahuma harramallahu jasadahu 'alan nar. Orang yang membaca surah Al-Fatihah dan membaca ayatul kursi, maka Allah haramkan tubuhnya dimakan oleh api neraka. Maka para jamaah sekalian, ada sebuah kisah. Kaisar Romawi pernah menuliskan surat kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata dia, inna najidu fil Injil man qara'a suratan khaliyatan an sab'ati ahrufin as-sa'i wal kha'i waz-za'i wal fa'i waz-za'i wal jimi wasyini. Orang yang membaca, kata Kaisar Romawi, kami dapatkan keterangan dalam kitab Injil, orang yang membaca surah ini tidak ada huruf ta, tidak ada huruf kha, tidak ada huruf za, tidak ada huruf fa, zai, jim dan shin. 7 huruf tidak ada. Maka dalam kitab Injil disebutkan, man qara'a surata hadhihi harramallahu jasadahu 'alan nar. Orang yang membacanya, Allah haramkan tubuhnya dimakan oleh api neraka. Wa talabnaha bit zaburi wat taurati falam najidha. Kata Kaisar Romawi ini yang beragama di luar agama Islam, kami cari di kitab Zabur, di kitab Taurat, tidak kami temukan surah yang tidak ada huruf fa-nya, kha-nya, za-nya, fa-nya, zai-nya, jim dan shin. Fahal tujadu fi kitabikum wa Sayyidina Umar, apakah surah itu ada di kitab Al-Quran? Maka Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fajama'a as-sahabata wa akhbarahum, langsung mengumpulkan semua sahabat-sahabat beliau dan menginformasikannya, cari satu surah dalam Al-Quran
yang tidak ada huruf ta-nya, kha-nya, za-nya, fa-nya, zai-nya, jim-nya dan shin-nya. Faqala lahu Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Imam Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, langsung beliau mengatakan, tilka suratul hamdi, itu surah Al-Fatihah. Jadi yang tidak ada huruf sa, kha, za, fa, zai, jim dan shin adalah surah Al-Fatihah. Langsung fajawwaba alaihi bidzalika. Sayyidina Umar memberikan jawaban kepada Kaisar Romawi yang pada akhirnya Kaisar Romawi ini aslama, mengucapkan dua kalimat syahadat, masuk agama Islam di hadapan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika, falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.